Salam sejahtera para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam pokok pembahasan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saya bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh bersama-sama diperkenankan Tuhan untuk menyaksikan kebenaran dan kemuliaan Tuhan sebelum kita akan beraktivitas dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Buku yang saya mau sampaikan, pekabaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan terdapat dalam tulisan Nyonya Ellen G. White dalam buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, memberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, ia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantaran yang agung, perantaran yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Kita bersyukur masih ada satu kesempatan bagi kita yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan telah menjanjikan juru selamat di dalam kehidupan kita ketika dunia tidak menawarkan keselamatan kepada masing-masing kita orang-orang yang berdosa. Kita masuk dalam pokok pembahasan dengan judul Pangeran Kehidupan. Sekali lagi judulnya Pangeran Kehidupan. Ayat inti kita di pagi hari ini terdapat dalam Matius 4 ayat 23. Di sana dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kita ikuti keterangan, di atas semua yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, terletak tanggung jawab untuk memenuhi amanat. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 dan 20. Kristus sendiri telah memberi kita contoh tentang bagaimana kita harus bekerja. Bacalah Matius pasal 4 dan pelajari metode apa yang diikuti Kristus, Pangeran Kehidupan, dalam pengajarannya. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan. Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Matius 4 ayat 13 sampai 16. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, marilah, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jala dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Kemudian Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Para nelayan yang sederhana ini adalah murid-murid Kristus yang pertama. Ia tidak mengatakan bahwa mereka akan menerima sejumlah uang untuk pelayanan mereka. Mereka harus mengambil bagian bersama dia dalam penyangkalan diri dan pengorbanannya. Dalam arti sebenarnya, Kristus adalah seorang misionaris medis. Dia datang ke dunia ini untuk memberikan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Dia datang sebagai penyembuh raga serta jiwa manusia.
Pekabarannya adalah bahwa kepatuhan pada hukum kerajaan Allah membawa kesehatan dan kesejahteraan bagi pria dan wanita. Counsels on Health, halaman 316 dan 317. Mari kita renungkan lebih dalam lagi, sudahkah saya memiliki metode yang digunakan Yesus untuk melayani kebutuhan jasmani dan rohani orang-orang terhilang? Apakah yang dapat saya pelajari dari cara Yesus melayani? Baiklah, pertanyaan ini mari kita patut pertanyakan di dalam hati saya, bahkan para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, oleh karena Tuhan menyanggupkan kita semua, Tuhan boleh melayakkan kita semua di pagi hari ini mendengarkan pekabaran Tuhan. Biarlah kiranya para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada boleh terberkati dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Dengan judul Pangeran Kehidupan. Siapa Pangeran Kehidupan? Kita telah dengar bersama bahwa Pangeran Kehidupan adalah Yesus Kristus. Dia adalah Juru Selamat kita. Dia adalah figur, dia adalah leader, dia adalah pemimpin yang mengajarkan kita umat-umat Tuhan bagaimana cara mengikut dia, bagaimana cara melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Di sini dikatakan, di atas semua yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan terletak tanggung jawab untuk memenuhi amanat. Jadi tidak ada satupun manusia yang diciptakan Tuhan di atas dunia ini yang dilahirkan di dalam dunia ini tidak memiliki tanggung jawab kita masing-masing. Tuhan pasti memberi tanggung jawab kita masing-masing. Apakah itu orang tua, apakah itu anak muda, apakah itu bayi, memiliki tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan di dalam kehidupan kita. Amat terlebih tanggung jawab pelayanan yang Tuhan boleh percayakan bagi kita umat-umat Tuhan yang hidup di atas dunia ini. Di sini juga dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ini panggilan. Ini panggilan bagi saya, bahkan bagi kita semua, yang dikatakan bahwa Yesus adalah seorang misionaris medis. Bagaimana dengan saya? Apakah di pagi hari ini hati saya boleh dijamah oleh kuasa Roh Kudus dan mendengarkan panggilan itu? Kepada kita semua dikatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi sebelum itu, ketika Tuhan Yesus memanggil 12 murid ini, Tuhan Yesus melatih mereka dan mengizinkan murid-murid, ke-12 murid, untuk melihat bagaimana metode Tuhan menyelamatkan jiwa, bagaimana metode Tuhan di dalam memenangkan jiwa. Tidak serta-merta Tuhan Yesus mengabarkan pekabaran firman Tuhan melalui Alkitab, melalui Injil, tetapi dia mengambil hati dari setiap orang yang ingin terpanggil untuk mengikut dia. Dia melihat kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani dari setiap orang-orang yang rindu akan kebenaran Tuhan. Tidak serta-merta dia mengabarkan Injil, tidak serta-merta dia pergi untuk berkhotbah, tetapi dia setiap harinya terpanggil oleh karena misinya itu. Yang misinya yang begitu besar, yaitu begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa misinya? Misinya adalah kasih, di mana dia datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat bagi saya dan saudara. Tidak rindukah kita untuk memiliki kerinduan untuk berjalan bersama Yesus di dalam ladang penginjilannya? Tidak rindukah kita untuk merasakan bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara, di mana Tuhan memberikan kesempatan di atas dunia ini? Sebagai orang yang berdosa, Tuhan memberikan satu panggilan yang mulia, di mana kita boleh diajar, boleh menjadi murid-murid Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari. Dimanapun kita berada, profesi apapun yang Tuhan percayakan, ingat bahwa panggilan ini Tuhan telah berikan bagi kita semua. Tapi tergantung bagi kita, pilihan kita,
Maukah hati saya terbuka untuk panggilan ini, ataukah saya akan mengabaikan panggilan ini sampai Tuhan datang yang kedua kali? Di sini dalam pelajaran ini mengajarkan bahwa pangeran kehidupan kita adalah Yesus Kristus yang hidup sederhana, tetapi hatinya tidak sederhana. Tetapi kasihnya tidak sederhana. Kasihnya begitu besar bagi kita, sehingga dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi orang berdosa. Tidak ada satupun di antara manusia di atas dunia ini adalah orang yang suci. Ketika Tuhan datang di atas dunia ini, Dia mau menyelamatkan saya dan saudara. Oleh karena begitu besar kasih Allah, Dia tidak mau melihat anak-anaknya, Dia tidak mau melihat ciptaannya binasa oleh karena dosa. Di sini juga dikatakan di dalam Matius pasal 4, pelajari metode apa yang diikuti Kristus, pangeran kehidupan dalam pengajarannya. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon, tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Matius 4 ayat 13-16. Sudah jelas bahwa kedatangan Yesus, pekerjaan Yesus pun telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, di mana akan ada satu misionaris, akan ada satu oknum figur yang akan mengajarkan kita, yang akan menuntun kita, menjadi mentor, di mana kita pun diajarkan untuk memenangkan jiwa orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan cara apa? Bukan dengan cara yang luar biasa, tetapi dengan cara yang sederhana. Ketika Tuhan mengajarkan hal itu pun, Dia pergi berjalan berkilo-kilometer, berhari-hari, berminggu-minggu. Dia menggunakan kakinya. Dia tidak menggunakan kendaraan apapun. Contoh yang sederhana yang Tuhan berikan kepada murid-murid, bahwa ketika Tuhan memanggil murid-murid ini, Dia melihat sebagian dari murid-murid ini berprofesi sebagai seorang penjala, seorang dokter, bahkan profesi yang lain. Tetapi Tuhan tidak melihat dari titelnya itu, Tuhan melihat seberapa besar hatinya, kerinduannya untuk mengikut Kristus. Seberapa besar komitmen saya di dalam melayani Kristus, di dalam menghidupkan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan saya. Kita ingat bahwa kehendak Tuhan adalah di mana kita menghidupkan kehendak yang Tuhan boleh percayakan dalam kehidupan kita, yaitu karakter Yesus sendiri. Teladan yang Tuhan telah berikan bagi kita, teladan yang Tuhan telah contohkan bagi kita, mengasihi, mengampuni, ya, bersukacita di dalam pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Di sini juga dikatakan bahwa Yesus memberi contoh kepada murid-muridnya sebelum menjadi guru, sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul. Tuhan memanggil mereka, melatih mereka di dalam ladang pekerjaan Tuhan selama 3 tahun lebih. Ada yang lain 40 tahun diasingkan di padang gurun, diasingkan untuk dididik, untuk dilatih agar menjadi misionaris yang sejati. Misionaris yang memiliki hati yang luhur untuk melayani Yesusnya sendiri. Di sini juga dikatakan bahwa para nelayan yang sederhana ini adalah murid-murid Kristus yang pertama. Ia tidak mengatakan bahwa mereka akan menerima sejumlah uang untuk pelayanan mereka. Mereka harus mengambil bagian bersama Dia dalam penyangkalan diri dan pengorbanannya. Yesus ketika Dia memanggil murid-muridnya, ketika Dia memanggil saya, Dia tidak menjanjikan janji yang mulek-mulek. Dia tidak menjanjikan akan memberikan uang, Dia tidak menjanjikan akan hidup bahagia di atas dunia ini, tetapi Dia menjanjikan kehidupan kekal itu. Dia menjanjikan agar saya bisa menghidupkan karakter Tuhan, kekayaan yang sejati yang Tuhan boleh percayakan di dalam kehidupan saya melalui ladang penginjilannya.
Bersyukur di pagi hari ini Tuhan mengajarkan, sangat penting ketika kita mau mengambil komitmen dalam setiap konsekuensi yang kita pilih. Itu akan mengajarkan kita menjadi orang yang dewasa dan bertanggung jawab dalam segala tugas dan tanggung jawab Tuhan boleh percayakan di dalam kehidupan saya, bahkan saudara-saudara yang ada di rumah. Jadilah pria dan wanita yang memiliki tanggung jawab, yang memiliki komitmen, kemauan dan prinsip yang telah Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita semua. Tuhan tidak menjanjikan janji yang mulek-mulek, tetapi Dia berjanji akan menyelamatkan saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengorbankan anaknya. Mana ada manusia di atas dunia mengorbankan dirinya untuk menebus orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga Tuhan mau mengajarkan di pagi hari ini, pengorbanan adalah salah satu karakter Kristus yang Tuhan mau ajarkan di dalam kehidupan saya. Oleh karena dosa saya menjadi egois, oleh karena dosa saya menjadi gengsi untuk mengasihi orang lain. Oleh karena dosa saya tidak mau melihat kesusahan orang lain. Oleh karena cinta diri, kecintaan diri saya tidak mau mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat saya dan saya tidak mau mengikut panggilannya. Di sini dikatakan bahwa dalam kebenaran firman Tuhan, Ia tidak mengatakan bahwa mereka akan menerima sejumlah uang untuk pelayanan mereka. Mereka harus mengambil bagian bersama Dia dalam penyangkalan diri dan pengorbanannya. Tuhan tidak melihat seberapa besar kekayaan yang Anda miliki. Tuhan tidak melihat seberapa besar titel Anda, tetapi Tuhan melihat seberapa cintanya Anda padanya di dalam ladang penginjilan. Seberapa besarnya Anda mau dibentuk di dalam kehidupan setiap hari. Seberapa besar Anda, hati Anda menerima Yesus di dalam kehidupan saya, bahkan saudara. Ini ada panggilan bagi kita semua yang dikatakan pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah ketika kita melakukan kehendak-Nya, di mana kita mau menghidupkan karakter Allah dengan pertolongan Tuhan. Bukan dengan kekuatan, kepintaran manusia yang terbatas, tetapi melalui penyerahan diri dan doa sungguh-sungguh. Ketika Tuhan pun mengizinkan kita di hari ini, di tempat kerja, di tempat pelayanan, dimanapun, di situasi apapun yang Tuhan posisikan, biarlah kita boleh menerima itu dan tetap diam dan melihat pekerjaan Tuhan kasih Allah mengubah kehidupan Anda dan saya. Di sini juga dikatakan dalam arti sebenarnya, Kristus adalah seorang misionaris medis. Dia datang ke dunia ini untuk memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Dia datang sebagai penyembuh raga serta jiwa manusia. Pekabarannya adalah bahwa kepatuhan pada hukum kerajaan Allah membawa kesehatan dan kesejahteraan bagi pria dan wanita. Ini adalah pesan terakhir dari Yesus Kristus, bahwa Dia adalah seorang misionaris. Ketika pun kita terpanggil, kita semua adalah misionaris. Ketika pun kita terpanggil, terdorong hatinya melalui jamahan kuasa Roh Kudus di pagi hari ini, menjadi seorang misionaris dimanapun Anda berada. Ini adalah satu titel bagi kita yang Tuhan boleh percayakan. Tidak ada manusia yang memberi titel ini. Tidak ada manusia memberi tanggung jawab yang luar biasa ini di dalam memenangkan jiwa, bahkan di dalam memenangkan diri saya sendiri. Biarlah kita boleh bersatu hati, mendoakan satu dengan yang lain. Pekerjaan ini tidak mungkin kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi biarlah kiranya dengan kerendahan hati, belajar dari Kristus. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan Tuhan akan menyanggupkan kita melakukan setiap pekerjaan, setiap profesi, setiap tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan bagi kita. Marilah kita menjadi orang dewasa yang di dalam setiap pilihan kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berjumpa dalam pokok pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.